98,8 Ria FM Solo, jaringan radio Sonora. Kembali lagi sahabat Ria bersama saya Imai Fajar di talk show bersama dengan SMP 15 Surakarta. Kita sapa dulu sahabat Ria yang sudah hadir di studio Ria FM pada sore hari ini. Ada Ibu Iswita Mulyahati selaku Kepala Sekolah dari SMP 15 Surakarta. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Mai. Oke, siap. Kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya, walaupun tadi hujan, tetap semangat ya Bu ya. Semangat Oke, terus. luar biasa. Kemudian juga di sini ada Pak Denny Rumboko selaku Ketua Tim Adiwiyata dan juga Wakil Kepala Sekolah ya, betul ya Bu ya? Iya. Oke, selamat sore Bapak. Selamat sore, Mbak. Oke, kabarnya gimana Pak di sore hari ini nih? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, sehat ya Pak ya, luar biasa. Kemudian juga ada juga di sini untuk kader dari Adiwiyatanya nih, ada Mikael Rio Buhati Bu. Halo, selamat sore. Panggilannya siapa nih? Selamat sore, panggilan saya Rio. Rio. Juga ada Syawala Ramadhani. Selamat sore. Sore Kak. Oke, kabarnya gimana nih? Baik. Baik. Panggilannya Syawala gitu. Enggak, kalau dirinya Lala. Oh, Lala. Oke, Syawala jadi Lala aja ya. Lala. Oke, baik. Nah, SMP 15 Surakarta ini terletak di mana sih Ibu? Untuk lebih tahu ya letaknya di mana? Iya. SMP Negeri 15 Surakarta terletak di tengah-tengah kota, Mbak. Kami alamatnya di Purwonegaran, nomor 60, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Lawean. Jadi kami persis di utara Stadion Sriwedari. Oh, oke. Berarti mudah sekali dicari. Iya, gampang, strategis dan di tengah kota. Oke, baik. Nah, untuk SMP 15 Surakarta sendiri ini sudah termasuk sekolah Adiwiyata ya Bu ya? Sudah, alhamdulillah di tahun 2016 Oke. kami lolos sebagai sekolah Adiwiyata tingkat kota Surakarta. Dan kami berencana di tahun ini untuk maju ke tingkat provinsi. Bismillah Mbak, lolos. Oke, wah ini perjuangannya masih dipersiapkan ya Bu ya ini ya? Sudah siap ya? sudah siap maju karena tahun kemarin kami tidak maju. Oke. Tahun 2018 maju tapi gagal. Masih banyak yang perlu dibenahi. Kemudian di antara 2018 sampai tahun ini kami siap-siap maksimal. Oke, baik. Itu untuk perlombaan di tingkat provinsi sendiri berapa tahun sekali sih Bu diadakannya? Sekolah Adiwiyata itu bukan perlombaan. Bukan perlombaan. Jadi apa itu Bu? sekolah Adiwiyata itu sekolah yang peduli lingkungan ya Mbak. Jadi kami ada banyak yang harus dicapai yang berwawasan lingkungan. Jadi ada tingkat kota Surakarta, kemudian maju ke tingkat provinsi, dan setelah itu tingkat nasional. Yang terakhir puncaknya itu Adiwiyata mandiri gitu. Jadi ada tahapannya. Ada tahapannya. Ya. Kami baru lolos di tingkat kota Adiwiyata kota. Untuk SMP 15 Surakarta sendiri nih, dari tahun 2016 ya Ibu ya udah sebagai sekolah Adiwiyata. Iya. Oke, ini awal mulanya kenapa sih Ibu ingin menjadi sekolah Adiwiyata gitu? Karena kami dari visi kami itu berprestasi dengan imtak dan iptek yang mantap di atas budaya adiluhung dan berwawasan lingkungan. Jadi dari wawasan lingkungan ini kami ingin masuk di kategori sekolah Adiwiyata. Awal mulanya untuk menjadi sekolah Adiwiyata itu yang perlu dipersiapkan bagaimana Bapak? Ya, berawal dari lingkungan sekolah kami yang pada saat itu sebelumnya itu siswa belum tertata, artinya dalam membuang sampah itu belum sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu melihat sampah yang tidak beraturan, kemudian tidak ditempatkan pada tempatnya,
akhirnya kepala sekolah yang dulu, kalau dulu itu Bapak Sutarno, itu memerintahkan kepada semua Bapak Ibu guru dan karyawan untuk lebih rajin lagi dalam mendidik siswanya, ikut peduli. Kemudian dengan semangat itu Bapak Ibu guru mulai berbenah diri biar sekolah itu lebih rapi, lebih indah. Akhirnya semua berjibaku bekerja sama. Kemudian pada saat itu ada kegiatan sekolah adiwiyata. Nah, kita coba sekolah itu menjadi sekolah adiwiyata dengan harapan nanti kalau ada sesuatu yang diraih, anak-anak itu semakin bersemangat. Ya. Akhirnya anak-anak dengan disampaikannya kita mau sekolah adiwiyata, anak-anak kemudian bersemangat juga, ayo kita bersih-bersih, ayo kita tempatkan sampah pada tempatnya. Akhirnya pada saat itu dengan semangat yang menggebu-gebu, akhirnya betul di tampilan pertama atau kita maju ke tingkat kota, langsung kita bisa lolos. Wow, capaian luar biasa ya Bu ya. Terus setelah itu kita menjadi sekolah adiwiyata tingkat kota, tentunya kita tidak berdiam diri. Setiap tahun selalu kita benahi dengan kepemimpinan Ibu Isita Mulyahati ini, anak-anak juga selalu diimbau untuk selalu rajin membersihkan, terutama di lingkungan sekolah. Nah, sehingga kedisiplinan tumbuh. Akhirnya dengan kedisiplinan itu mulai tertata juga. Karena ini kan begini Mbak, setiap tahun itu siswanya selalu berganti-ganti. Nah, nanti kelas 9 keluar, nanti ada siswa yang baru lagi, kita membenahi lagi. Nah, itu dari kepala sekolah, pokoknya anak-anak harus dibiasakan untuk hidup bersih, hidup tertib, karena kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Dengan sekolah yang bersih, sekolah yang rapi, sekolah yang nyaman, anak-anak dalam belajar bisa bisa nyaman gitu. Kemudian ini setiap saat Ibu Kepala Sekolah juga melakukan evaluasi mana-mana tempat yang kurang terjangkau. Akhirnya dengan evaluasi itu mana yang kurang, kemudian nanti staf dan Bapak Ibu guru dikumpulkan bagaimana langkah-langkah untuk memperbaiki. Karena kan di sekolah kami itu tidak langsung juluk enak gitu Mbak, banyak permasalahan-permasalahan yang sebelumnya itu timbul ya. Misalkan ini aja, ada ya, terutama untuk kesadaran anak menempatkan sampah itu belum pada tempat, karena ya tadi saya sampaikan tadi siswanya berganti-ganti. Nah, itu kita juga selalu berkesinambungan, berkesinambungan untuk mensosialisasikan. Karena kalau yang kelas 8 sudah, kalau tidak disadarkan, namanya anak-anak tidak disadarkan, mungkin mereka kembali seperti semula lagi. Nah, jadi harus rutin. Kita dari per kelas itu sampahnya itu sudah dipilah. Jadi ada sampah itu ada tempat sampahnya kan ada dua macam, ada organik dan anorganik. Nah, yang dimasukkan ke bank sampah itu yang anorganik tapi dalam keadaan bersih. Artinya tidak ada sisa-sisa makanan atau minuman di situ. Jadi sudah dipilah-pilah, misalnya untuk botol plastik yang bening itu nanti dikumpulkan jadi satu, kemudian yang botol plastik yang berwarna itu juga dikumpulkan jadi satu, kemudian ada juga kertas itu kan macam-macam, ada kertas HVS, ada kertas yang berwarna, ada kertas suram gitu ya. Jadi itu nanti juga dipilah-pilah lagi. Kalau yang HVS itu
khusus kertas yang warnanya putih. Kemudian kalau yang kertas yang berwarna merah, hijau itu masuknya nanti kertas duplek. Kemudian ada lagi yang kertas buram. Nah, itu tiap-tiap dari sampah tadi itu dari Sin Jogja itu sudah ada harganya per kilonya berapa itu. Jadi kita yang pertama itu melakukan penimbangan terlebih dahulu. Ketika ada satu kelas yang setor, itu nanti sampahnya ditimbang. Jenisnya apa dulu. Kemudian setelah itu kan ada bentuk dari kader Adiwiyata itu mencatat itu berapa setoran mereka itu berapa. Kemudian setelah dicatat secara manual dimasukkan lewat bank sampah online terpadu dari Sin Jogja. Jadi kita di sini punya akun di Sin Jogja itu kita namakan Libelska Go Green. Jadi itu khusus untuk bank sampah yang kita punya di sekolah seperti itu. Itu nanti baru akan diambil oleh pihak Sin Jogja. Jadi kita kan punya mitra Sin Jogja tadi dari PSOT Sin Jogja itu. Kemudian untuk penampungan dalam sampah-sampah itu tadi ada tempatnya sendiri, Bu? Iya. Di sana. Kita punya satu ruangan khusus yang digunakan untuk menampung sampah-sampah yang sudah dikumpulkan dari tiap-tiap kelas tadi. Komposter sendiri ini gimana sih, Ibu? Kalau komposter itu dari kader itu mengumpulkan sampah yang organik. Daun-daun itu nanti. Iya, dibuat pupuk. Ya, kita punya mesin komposter. Jadi nanti para kader yang bekerja di situ. Jadi dalam beberapa waktu itu baru bisa memanen gitu, bisa digunakan untuk pupuk. Untuk sementara kan kita menggunakan pupuknya itu untuk di lingkungan kita sendiri. Tapi nanti rencana kalau sudah ada yang jumlahnya itu lebih, kemungkinan kita bisa distribusikan atau kita jual. Oke. Tapi untuk sementara itu digunakan sendiri dulu untuk pupuk tanaman. Ya, tanaman-tanaman kita kan juga lumayan banyak, Mbak. Di total itu kemarin jumlah tanaman yang kita punya, pohon dan tanaman itu ada 419. Wow, wah hadiah ya sahabat Ria. Nah, tadi jadi ada totalnya 10 atau 11 ini Pak tadi untuk kelompok kerjanya. 10 ya, ada 10 sahabat Ria untuk kelompok kerja. Jadi ada bermacam-macam di SMP 15 Surakarta mengenai kelompok kerjanya. Nah tadi Rio dan Lala itu kalau Rio di greenhouse ya, kalau Lala tadi di taman dan kolam. Kalau greenhouse itu gimana nih, rumah hijau yang bagaimana ya kalau di SMP 15 Surakarta? Jadi greenhouse itu tumbuhan yang di dalam ruangan yang terbuat dari jaring-jaring atau apa gitu agar serangga tidak masuk. Terus atasnya itu yang baru ini dikasih panel surya, Mbak. Kemudian Dalam greenhouse disiapkan bibit-bibit tanaman, Mbak, untuk dikembangkan lagi, dan hasilnya itu dibagikan atau ditanam lagi bisa juga. Dibagikannya kepada orang-orang yang terdekat seperti tetangga atau siapa gitu, boleh. Untuk jenisnya itu kalau di SMP 15 ini ada 2, Mbak. Ada yang sangsifera, satu lagi sama hidroponik, Mbak. Kalau taman dan kolam itu kayak kita para kader-kadernya itu nanti kita mengecek di tanaman kan banyak banget tanaman yang masih banyak yang sekarang itu mati kayak nggak keurus, terus masih ada pot-pot yang nggak dipakai. Nah itu nanti kita ngambilin yang mati-mati, terus ngambilin pot yang udah nggak digunakan, nanti kita gunakan lagi buat nanam tumbuhan yang baru gitu Kak. kolam itu Kalau di kolam itu ya cuman ada
ada ikan. Tapi kalau kolam emang kita cuman ngecek, tapi untuk membersihkannya nanti ada pihak dari sekolah yang membantu kita untuk membersihkan kolamnya itu. Oke. Nah itu penugasannya setiap harinya gimana nih? Ada jadwal kayak jadwal piketnya kah atau gimana? Ya ada, nanti kita ada jadwal piketnya untuk ngecek di taman-taman kolam. Terus nanti habis ngecek kita kita lakukan kayak kegiatan biar apa yang udah kita cek itu bisa baik gitu loh Kak. Jadi tamannya itu bersih gitu, terus kolamnya juga bersih. Gimana cara-cara kita untuk ngelakuin itu gitu. Kalau piketnya kalau bisa sih pagi biar lebih enak juga, tapi nanti kalau untuk pengerjaan kegiatannya kita kan ada siswa itu ada Jumat bersih. Hari Jumat bersih, nah kita bisa gunain waktu itu untuk bersih-bersihin tanamannya. Kemudian juga kalau dari tadi yang kelompok kerja energi tadi ya. Iya. Oke, kalau itu energi itu gimana nih? Energi apa? Atau itu merupakan singkatan atau gimana nih? Energi itu sebenarnya seperti kayak lampu-lampu sekolah gitu Mbak. Oh, Listrik ya, listrik. Oke, itu nantinya gimana untuk prosesnya? Jadi itu kayak untuk kehematan listrik Mbak. Itu ya sebelum kalau pulang mematikan lampu dulu setiap kelas, matikan, dipasangin seperti dipasangin itu dimatikan dulu. Jadi untuk kehematan listrik sekolah juga. Berprestasi dengan intak dan iptek yang mantap di atas budaya adiluhung yang berwawasan lingkungan. Kebetulan sekolah kami itu sekolah bangunannya adalah bangunan cagar budaya, peninggalan dari Istana Mangkunegaran. Ya, jadi masih Ada sejarahnya. ada sejarahnya, benar. Dulu peninggalan dari yang namanya Purwonegoro, makanya di sana disebut sebagai Purwonegaran. Alamatnya Purwonegaran nomor 60. Jadi bangunannya artistik sekali Mbak. Nanti kapan-kapan main ke sana. Kalau di acara-acara gitu dengan salam, biasanya salam kepada anak-anak, selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore. Anak-anak selalu menjawabnya, kalau kita menyapa dengan selamat pagi, itu anak-anak menjawab pagi, 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 Libelska Jaya. Gitu jawaban dari anak-anak. Itu menumbuhkan semangat.